another 3 points, you know. That's mean everything full stadium he will be, I hope. To develop this incredible. Timnas Indonesia dan Bahrain saat ini dipastikan berebut mengamankan tempat di peringkat 3 atau 4 hingga laga untuk menjalani laga playoff. Really? Maka dari itu tak heran jika pelatih Bahrain Dragan Talajik mengajak Jepang untuk menyapu bersih 3 laga sisa di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa yang disampaikan pelatih Bahrain memang bukan tanpa maksud. Pasalnya dengan kemenangan Jepang atas ketiga lawannya itu, maka peluang Bahrain untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bahkan melalui jalur runner-up terbaik terbuka lebar. Jika tim nasional Jepang dapat meraih 9 poin penuh dalam 3 pertandingan berikutnya, kami akan memiliki peluang untuk menempati posisi kedua. Dengan itu kita akan memenangkan ketiga pertandingan tersisa secara berturut-turut. Sementara itu bagi timnas Indonesia, armada tempur Patrick Kluivert tidak bisa kompromi ketika melawan Bahrain di SUGBK awal pekan depan. Jika sampai kalah, maka peluang lolos melalui jalur round 4 pun semakin tipis. Sebab proyeksi 6 poin timnas Indonesia dihasilkan saat melawan Bahrain dan juga China. Sementara ketika menantang Jepang di Saitama Stadium, hasil imbang adalah target realistis. Anda di laga melawan Bahrain dan Jepang berujung kekalahan, maka dipastikan timnas Indonesia gagal lolos di round 4. Oleh karena itulah kemenangan di kandang saat menjamu tim asuhan Talajik menjadi hasil yang tak bisa ditawar lagi. Sementara itu, sama-sama berjuang untuk bisa lolos, segala upaya pun dilakukan oleh pelatih Bahrain, termasuk menyenggol pemain keturunan timnas Indonesia anyar. Bahkan pelatih tim nasional Bahrain Dragan Talajik melontarkan sindiran tajam terhadap langkah timnas Indonesia menaturalisasi 3 pemain baru jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dalam komentarnya, Talajik menyatakan bahwa dengan adanya pemain-pemain itu, timnya seolah-olah akan menghadapi tim Belanda. Meskipun demikian, Talajik menegaskan bahwa timnya siap menghadapi tantangan itu dan tidak merasa gentar. Timnas Bahrain dan Timnas Indonesia memang memiliki riwayat yang kurang apik di laga sebelumnya. Pasalnya, Sintayong dan seluruh pecinta skuad Garuda sempat dibuat sangat marah terhadap wasit Ahmed Alkaf yang memimpin duel Bahrain versus Indonesia di Rifa pada 10 Oktober lalu. Dalam hal ini, manajer Timnas Indonesia Sumarji pun bahkan sampai menjadi tumbal setelah dihukum kartu merah oleh wasit dari Oman tersebut. Namun nasi sudah jadi bubur. Ahmed Alkaf telah mengambil keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Akan tetapi sangat menguntungkan untuk Bahrain, di mana Bahrain menikmati kepemilikan wasit kontroversial itu karena berhasil meraih 1 poin, sehingga untuk sementara mengamankan posisinya di jalur lolos ke putaran keempat. Tim berjuluk Muharabi itu pun memang sangat ambisius untuk bisa tampil pertama kali di Piala Dunia. Bahkan gara-gara desakan ambisinya itu, Bahrain sempat menjadi pesakitan FIFA ketika bertemu timnas Indonesia, yakni di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014. Kala itu dalam laga penentuan lolos ke putaran keempat 29 Februari 2012, Bahrain menjamu Indonesia di Rifa. Tim yang saat itu diasuh oleh ex-pelatih Inggris Peter Taylor tersebut butuh kemenangan besar untuk mengembalikan defisit 9 gol guna mendapatkan peluang maju ke putaran keempat. Pada akhirnya Bahrain menang dengan skor luar biasa 10-0 sesuai dengan skenarionya. Namun demikian, harapan mereka pupus oleh rival grupnya Qatar yang menyamakan skor kontra Iran menjadi 2-2 jelang laga berakhir. Walaupun Bahrain gagal, FIFA pun tetap mencium bau kurang sedap yang perlu diselidiki kenapa bisa menang 10-0 atas Indonesia. Sementara itu, dalam laporannya, BBC mengetahui bahwa skuad Garuda terpaksa menurunkan tim yang tak berpengalaman setelah sejumlah pemain senior dilarang oleh PSSI karena berkompetisi di liga yang memisahkan diri. Namun,
Jelang tanggal 25 Maret nanti, satu hal yang pasti, fokus kedua kesebelasan saat ini adalah berjuang untuk bisa meraih poin penuh di pertandingan mendatang. Menghadapi situasi ini, Ketum PSSI Erick Thohir pun menilai peluang timnas Indonesia mencapai putaran final Piala Dunia 2026 masih ada. Erick pun mengaku akan tetap bekerja keras membangun tim nasional untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian, peluang itu masih ada. Dengan menyisakan 3 pertandingan lagi di putaran ketiga, maka secara matematis, Indonesia memang masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun demikian, langkah tim Garuda memang akan sangat berat karena Indonesia memiliki koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Di sisi lain, kekalahan telak yang baru saja dirasakan timnas Indonesia dari Australia, rupanya cukup mempengaruhi mentalitas dan kondisi skuad Garuda. Melihat situasi ini, Patrick Kluivert pun bakal berusaha mengembalikan energi positif timnya sebab sudah ada Bahrain yang menunggu skuad Garuda. Andai tak bisa mengembalikan energi positif itu, Kluivert pun memprediksi laga timnas Indonesia versus Bahrain akan berjalan sangat sulit. Karena itulah, tugas utamanya adalah membuat timnas Indonesia kembali percaya diri. Untuk itu, Kluivert pun menegaskan timnas Indonesia butuh energi positif baru. Menurut Kluivert, energi positif ini pun akan mengantarkan timnas Indonesia meraih hasil yang lebih baik kontra Bahrain. Status timnas Indonesia sebagai tuan rumah tentu akan membantu meningkatkan energi positif itu. Sementara menanggapi situasi ini, kelompok supporter timnas Indonesia Ultras Garudas pun meminta kepada para pendukung untuk tidak menghujat pemain atau pelatih atas kekalahan yang baru saja dialami. Ini bukan hasil yang kita inginkan dan bukan waktu yang tepat untuk menghujat. Semua belum berakhir. Ultras Garuda pun juga meminta para pemain untuk kembali fokus pada 3 laga selanjutnya agar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Sekali lagi, kembali mengingatkan, Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret mendatang. Untuk itu, mari rapatkan barisan untuk bisa memberikan dukungan terbaik untuk skuad Merah Putih.